Jadi di balik itu semua adalah ketakutan. Rasa takut itu dipupuk, dipelihara dalam diri. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji dan umrah, kalau nggak ada rasa takutnya, dia terjebak pada ritual. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Yang ingin kami tanyakan Tuan Guru terkait hikmah kita selama ihram itu, sebenarnya ini pernah kami tanyakan juga ke Ustaz, tapi masih belum ada jawabnya. Hikmah selama ihram kita dilarang untuk uh, cukur kumis atau pakai wangi-wangian atau larangan-larangan selama ihram itu, Tuan Guru. Yang pertama, atau misalkan potong kuku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, uh, terkait tentang sholat suruk. Sholat suruk itu kan yang setelah sholat subuh berjamaah kemudian sampai terbit matahari, kemudian di situ dapat pahala haji dan umroh. Itu apakah dengan sholat suruk itu apakah sudah gugur kewajiban untuk haji umroh itu, Tuan Guru? Bagaimana jawabannya, Tuan Guru? Sebelumnya kami terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang pertama adalah iman, setelah itu takut kepada Allah. Nah, bagaimana melatih takut kepada Allah ini? Takut kepada Allah itu dilatih dari yang paling pendek dulu. Paling pendek 5 menit. Takut bergerak, takut ngelihat atas, takut buang angin, takut. Itu latihan takut dalam sholat. Kemudian takut ini ditingkatkan lagi menjadi 13 jam setengah. Takut makan, takut minum, takut ngomong, takut berhubungan, takut mikir macam-macam. Itu level kedua, itulah dia puasa. Karena ujungnya la'allakum tattaqun. Salat itu takut. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu juga takut. La'allakum tattaqun. Nah, umrah itu kadar takutnya lebih tinggi. Karena kalau kita puasa, kita masih boleh parfum. Kita masih boleh cukur kumis. Tapi kalau ihram, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh cabut bulu badan. Makanya takutnya juga 3. Fala rafatha, faman farada fihinnal hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Lebih lengkap dari yang pertama tadi. Fala rafatha, jangan ada perbuatan rafath, seksual. Wala fusuqa, jangan ada perbuatan yang jahat selain seksual. Semua yang jahat selain seksual. Wala jidal, jangan ada jidal lidah. Maka semua ibadah ritual ini tujuannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, latihan takutnya ini dengan ibadah dari mulai sholat, puasa, dan yang paling lama adalah haji dan umrah. Jadi kalau haji dari mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Nah, itu. Jadi larangannya sampai rajulun ash'as aghbar. Ash'as rambutnya kusut. Kenapa kusut? Ya takut nyisir. Aghbar berdebu. Kenapa berdebu? Takut mandi, takut gugur. Jadi di balik itu semua adalah ketakutan. Rasa takut itu dipupuk, dipelihara dalam diri. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji dan umrah, kalau nggak ada rasa takutnya, dia terjebak pada ritual. Itu tentang hikmah larangan-larangan ihram. Kemudian sholat sunat isyraq, nama waktunya syuruq.
Nama solatnya isyraq. Bunyi hadisnya man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'a syamsu, sampai dia terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu solat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Coba tengok bunyi hadisnya. Ka ajri, seperti. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, kewajiban haji umrohnya tidak gugur. Karena dia mendapatkan pahala seperti. Adakah seperti dalam yang lain? Ada. Namanya Qatadah bin Nu'man. Sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man. Dia solat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali seperti sekhatam Al-Quran. Jadi ini masuk dalam bab at-targhib wat-tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Jadi ini masuk hadis-hadis at-targhib, motivasi supaya kita beramal habis sholat subuh. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Nah, jangan ragu untuk mengamalkannya, tapi haji umroh tidak gugur, tetap wajib melaksanakan haji dan umroh karena pahalanya seperti haji dan umroh. Demikian Ustaz Ihsan, wallahu a'lam bishawab.